manusia di dunia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia berkumpul dan berombongan bukan hanya di dunia saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 71 dan juga ayat 73. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Bahwa manusia, orang-orang kafir akan digiring masuk ke dalam neraka jahanam dengan berombongan. Di ayat 73 Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bahwa orang-orang yang bertakwa dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga secara berombongan. Maka manusia bukan hanya di dunia saja yang suka berkumpul, suka berombongan karena fitrahnya sebagai makhluk sosial, ini juga akan terbawa sampai di akhirat kelak. Kalau manusia itu akan masuk neraka, maka masuk nerakanya berombongan, di dalam nerakanya juga berombongan, masuk ke dalam surga akan berombongan, dan juga di dalam surga mereka akan berkumpul dengan rombongannya. Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 73, ayat 71 dan 73 ini sesungguhnya juga adalah sebuah peringatan bagi kita semua. Adalah sebuah peringatan bagi siapapun yang senantiasa mengharapkan kehidupan yang baik, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, bahwa rangkaian perjalanan kehidupan manusia itu akan senantiasa berkaitan hidup bersama dan juga berombongan. Yang menarik dari dua ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir ketika akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam secara berombongan, maka malaikat-malaikat yang menjaga pintu neraka akan bertanya kepada orang-orang kafir ini. Pertanyaan ini seolah-olah adalah sebuah keheranan. Bisa jadi juga ini adalah sebuah sindiran kepada manusia. Kenapa mereka bisa dimasukkan ke dalam neraka? Pertanyaan malaikat kepada orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka, alam ya'tikum rusulun minkum wa yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kata malaikat penjaga neraka, wahai manusia, kalian bisa dimasukkan ke dalam neraka, apakah tidak ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalian, dari kalangan kalian sendiri, yang lalu datang kepada kalian lalu memberikan pengajaran-pengajaran yang baik untuk kepada Allah? Malaikat juga menanyakan kepada orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka, apakah tidak ada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada kalian yang lalu kemudian menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan kalian? Dan malaikat juga bertanya kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka tersebut, apakah tidak pernah diingatkan kepada kalian tentang hari akhirat yang pada saat ini lalu kalian ada di dalamnya? Orang-orang kafir ini lalu kemudian berkata, bala, benar ada rasul yang diutus kepada kami, ada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada kami, dan kami juga sudah diingatkan tentang adanya hari akhirat. Inilah pertanyaan yang ditanyakan kepada orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sementara orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang bertakwa, tidak ada pertanyaan yang disampaikan malaikat kepada mereka, tetapi yang disampaikan malaikat kepada mereka adalah salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin.
Mereka diberikan ucapan selamat datang. Mereka diberikan ucapan selamat sejahtera bagi kalian yang akan dimasukkan ke dalam surga. Betul, berbahagialah kalian karena akan dimasukkan ke dalam surga. Fadkhuluha khalidin. Kata malaikat, masuklah kalian ke dalam surga yang insya Allah kalian di dalam surga akan kekal abadi di dalamnya. Inilah dua perbedaan sikap malaikat terhadap orang yang masuk neraka dan juga terhadap orang yang masuk surga. Maka yang menjadi penting bagi kita semua adalah bahwa ada rombongan orang-orang yang masuk ke neraka, ada rombongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Rombongan orang-orang yang masuk ke dalam surga diucapkan selamat oleh malaikat, sementara rombongan orang-orang yang masuk neraka diberikan pertanyaan kepada mereka. Yang pertanyaan ini sesungguhnya adalah peringatan bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini adalah pertanyaan keheranan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan sindiran yang seandainya tiga pertanyaan ini dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya, seolah-olah malaikat ingin menyampaikan, jika kalian mengikuti apa yang ada di dalam tiga pertanyaan tersebut, niscaya kalian tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh malaikat kepada orang yang akan masuk ke dalam neraka, apakah tidak pernah datang Rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian? Maka ini adalah kunci pertama agar kita tidak termasuk di antara rombongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang kalau kita selaku umat akhir zaman, maka Rasul yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin masuk ke dalam rombongan orang-orang yang masuk ke dalam surga, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ajarannya, ikuti sunnahnya, ikuti akhlaknya, ikuti apapun yang diajarkan olehnya. Karena manakala kita tidak mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, inilah yang bisa menjadi salah satu sebab seseorang bisa masuk ke dalam neraka. Lalu yang kedua adalah kitab, ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada kita, yang kepada kita semua sebagai umat akhir zaman adalah Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Ketika Al-Quran telah diturunkan kepada kita semua, maka untuk menjadi rombongan masuk ke dalam surga adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, menjadikan Al-Quran tersebut menjadi rujukan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena manakala Al-Quran sudah ada pada diri kita, Al-Quran sudah ada di tangan kita, Al-Quran telah ada di rumah-rumah kita, tetapi Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedoman, tidak sebagai rujukan di dalam kehidupan kita, maka ini pula lah yang bisa menjadi sebab seseorang lalu kemudian dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang diingatkan oleh malaikat adalah tentang adanya hari akhirat, bahwa hidup kita di dunia ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya ini adalah kehidupan yang sementara, bahwa apa yang kita dilakukan di dunia ini semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan berdampak terhadap bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak. Baik kita di dunia ini, baik kita di akhirat. Jahat kita di dunia ini, kita akan mendapatkan siksaan di akhirat. Maka siapa yang mengabaikan tentang kehidupan akhirat, ini juga akan menjadi sebab seseorang akan masuk ke dalam neraka. Maka tentu saja ini adalah sebuah tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti kita berharap tidak termasuk di antara rombongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Kita pasti berharap akan termasuk rombongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Maka hidup kita yang senantiasa berada di dalam rombongan dan rombongan serta rombongan,
masuklah kita ke dalam rombongan orang-orang yang bertakwa, dan tinggalkanlah rombongan orang-orang kafir, orang-orang yang senantiasa berada di dalam kemaksiatan. Hadirlah kita di dalam rombongan masjid yang isinya adalah ketakwaan dan keimanan. Jadikanlah rumah kita sebagai rombongan yang senantiasa berada di dalam ketakwaan. Karena dengan demikian, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga bersama-sama secara berombongan, baik masyarakat yang ada di sekitar kita, jamaah masjid kita, anggota keluarga kita, sebagaimana yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala di dalam rombongan tersebut kita senantiasa mencontoh, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti pedoman yang ada di dalam Al-Quran, dan juga meyakini adanya hari akhirat, lalu kita melaksanakan kehidupan di dunia ini untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk ke arah yang benar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengikuti petunjuk ke arah yang benar tersebut, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya kita termasuk berada pada orang-orang takwa, berada pada orang-orang di jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat kelak kita termasuk di antara rombongan orang-orang yang akan diantarkan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.